Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Sumber Teknik. Dan di kesempatan sore hari ini akan coba saya bagikan masih seputar engine Perkin dengan kapasitas 100 kVA, yakni dengan tipe mesin 1104C 44 TAG2. Nah, ini sebenarnya mesin baru, namun problemnya ada di MPU atau magnetic pickup. Udah teranalisa sebenarnya, cuma untuk problem tersebut akan coba saya bagikan kronologisnya seperti apa, dan efeknya seperti apa jika terjadi kerusakan pada MPU di mesin tipe ini. Ya, langsung saja engine akan langsung kita start. Engine kita start. Ini kalau kita cek di nozzle-nya, ini juga tidak akan mengeluarkan bahan bakar, namun kita akan ngecek lebih ke elektrikalnya. Jadi yang perlu ketahui teman-teman semuanya, mesin ini sudah kita deteksi ya, jadi nggak perlu bukti lagi pengecekan di semua pengecekan ya, intinya percaya aja lah, ibaratnya kalau kondisi seperti ini susah hidup. Kita udah lakukan pengecekan di nozzle-nya, itu solar nggak muncrat di sini, di nozzle-nya itu nggak muncrat. Sampai kita cek di bagian FIP-nya atau full injection pump-nya juga nggak keluar dari ketiga outputan ini. Dan dicek elektrikalnya juga kita sudah cek, cuma bagaimana caranya akan coba saya bagikan. Jadi kondisi pada saat start ini pin 1 dan 5 itu, 1 adalah positif, 5 itu negatif, itu harus ada tegangan pada saat engine crank. Nah, ini adalah tegangan dari sistem fuel, jadi nominal baterai yakni 12 volt. Nanti kita ukur, kita start. Yang keduanya adalah pengecekan MPU pada saat start. Jadi MPU itu pada saat start harusnya ada tegangan di situ, namun tegangannya satuannya VRMS, jadi tegangan AC ya, di situ harus kedetek pada saat engine running, pada saat engine start, flywheel berputar. MPU yang beberapa video saya yang lalu menjelaskan tentang MPU itu mendeteksi dan harusnya timbul tegangan AC di pin 3 sama 11-nya. Nah, kondisi ini udah saya pastikan tidak ada, namun kita akan simulasikan untuk teman-teman semuanya agar tahu problem untuk mesin tipe ini ketika tidak bisa hidup. Jadi poin-poin yang harus dicek salah satunya itu. Oke, pertama kita buka untuk pengunci soket LCD-nya yang warna hijau ini, kita tanggalkan dulu. Kemudian tester kita posisikan di volt DC. Nah, tandanya volt DC ini ada boleh kita zoom. Ini ada tanda lurus dan tanda putus-putus, itu menandakan volt DC. Dan kita
cek di poin 1 dan 5, memastikan apakah dia B plusnya dapat atau tidak pada saat engine start. Ini adalah pin 5. Nah, mungkin kamera lebih ke atas. Nah, mungkin seperti ini. Jadi kita pastikan di pin 5. Nah, yang merah di pin 1. Nah, pastikan teman-teman lihat posisi avometer. Oke, engine start. Nah, di situ terdapat tegangan baterai DC ya. Tadi paling rendah 9 sampai 10 volt pada saat start. Itu wajar. Jadi memang kondisinya seperti itu. Ini dalam hal ini posisi seperti ini oke, sudah ada tegangan. Kita cek yang kedua itu di pin 3 dan 11-nya. Tapi sebelumnya harus dipindah mode dulu, ini harus ke volt AC. Nah, tandanya volt AC ini tanda gelombang, itu menandakan volt AC. Dan ketika engine di start di pin 3 sama 11 ini, dia harus ada tegangan minimal 4 volt. Itu range-nya ketika start itu 4 sampai 9 volt. Tergantung kondisi baterai dia mampu mutar berapa RPM. Oke, start. Teman-teman amati, di situ tidak ada tegangan. Jadi masih 0,003 sampai 4 tadi. Intinya tidak ada tegangan, harusnya dia 4 sampai 6 volt lah minimal ketika di start. Dan untuk pengetesan di poin ini menandakan poin MPU nya bermasalah atau problem. Dan untuk memastikannya lagi, kita lari ke MPU itu sendiri. Nah, kita pindah ke MPU. Satu tahap lagi pengecekan untuk memastikan MPU-nya. Nah, ini adalah poin MPU-nya yang di video saya beberapa minggu yang lalu saya pernah bagikan tentang cara kerja atau cara memasang MPU juga. Nah, ini ada 2 kabel. Kita pastikan kalau tadi memang ini sudah yakin terhubung ke poin yang barusan kita cek. Kita tinggal memastikan untuk MPU-nya saja. Nah, MPU ini seperti yang saya jelaskan di video yang saya lalu, itu dia terdapat magnet permanen dan di dalamnya ada koil. Dan harusnya atau idealnya koil itu memiliki resistansi dan nyambung. Nah, kita cek menggunakan resistansi. Ini avometer kita posisikan di ohm. Nah, ini satuannya udah mega ohm nih. Posisi mode-nya auto. Kita cek di poin MPU-nya. Kita masukkan poin ke MPU-nya. Nah, ketika kita ukur posisi kabel MPU ini harusnya ini terdapat resistansi. Nah, itu standarnya kalau untuk MPU Perkin ini adalah 0,96 sampai 0,97 kilo ohm. Jadi hampir 1 kilo ohm ya. Nah, ini menunjukkan dia masih overload, jadi tidak nyambung sama sekali, menandakan MPU ini koilnya di dalamnya putus, jadi nggak nyambung, yang menyebabkan MPU ini tidak bisa ngasih sinyal ke governor untuk membuka sistem fuel atau sistem bahan bakar yang akan disemprotkan ke masing-masing nozzle. Seperti itu kronologisnya yang dapat saya jelaskan. Dan nanti ketika MPU
sudah oke dan sudah ada perbaikan atau sudah ada penggantian, akan saya bagikan video bagian keduanya pada saat MPU dalam kondisi normal atau kondisi oke. Jadi itu saja yang dapat saya bagikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta share ke teman-teman yang lain agar video-video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang belum bisa menonton. Terima kasih.